Ya, sekarang kita masuk contoh soal yang di buku Thomas lagi ya. Bentar, sepertinya kurang tepat share screen-nya. Nah, kita lihat di sini eh, contoh yang ketiga yang dari sini ya. Di sini kita bisa mencari persamaan garis singgung dari di antara ini kan ini ada fx, ada fxyz sama gxyz gitu ya. Nah, fxyz itu yang tabung ini, yang tabung warna ini, silinder ini warna biru ya. Terus ada bidang x tambah z minus 4 yang ini. Ya. Nah, misalkan kita bisa nyari persamaan parametrik ya, dan tangan lainnya juga bisa gitu. Nah, kalau misalkan ada dua bidang ketemu kayak gini, harus dikaliin cross vektor cross gitu ya. Perkalian cross vektor. Nah, langkahnya sama yang pertama kita harus nyari gradien F dulu sama gradien G atau del F sama del G-nya. Nah, nanti kalau udah kita bentuk jadi perkalian vektor kayak begini, perkalian cross vektor kayak gitu ya. Di sini gue mau itu lagi deh, salin ulang aja gitu. Tadi kita udah dapet F-nya itu dari variabel X, Y, Z ya. Nah, fungsinya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2 sama dengan 0. Ya. Terus yang kedua, G, X, Y, Z itu X tambah Z minus 4 sama dengan 0. Yang pertama kita nyari del F-nya dulu. Ya. Nanti hasilnya 2X I ditambah 2Y J. Oke, tadi di titik ini ya. Titiknya belum. Di titik 113. Sebentar. Oke. Nah, terus kita masukin setiap ada X ganti 1, setiap ada Y juga ganti 1. Jadinya 2I ditambah 2J aja ya. Nah, ini J nih, bukan I. Nah, terus kita nyari del G-nya. Itu nanti turunannya I ditambah K gitu ya. Nanti kalau diturunin ya I tambah K juga gitu ya. Kalau dimasukin angka ini gitu maksudnya. Nah, di sini kita bisa pakai perkalian cross vector. Ya, ini ada banyak cara ya buat jalanin, buat menjalankan operasi cross vector. Kalau yang cara yang menurut gua paling mudah sih kayak gini. I dot I atau bukan dot ya. I cross I ditambah sama dengan J cross J gitu ya. Sama dengan K cross K. Intinya sama. Ini kalau di cross sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini bisa apa ya? Ada juga cara yang kayak gini, I cross J sama dengan K ya. J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Nah, kalau kebalik misalkan J cross I nanti hasilnya jadi minus K. Terus K cross J nanti hasilnya jadi minus I. K cross, sorry, I cross K ya. I cross K nanti hasilnya jadi minus J. Minus J gitu ya. Atau ada cara lain, sorry, ke kopas. Atau ada cara lain kayak begini juga bisa sebentar. Iya, kayak gini. Jadi kita tinggal langsung masukin aja. Jadi bebas mau pakai yang mana gitu ya. Kalau gue yang ini jujur belum hafal gitu ya. Nah, yang ini tapi hafal gitu.
Misalkan nanti cross F di crossin sama del F ya, di crossin sama del G. Jadi nanti 2I ditambah 2J cross I ditambah K. Coba kita pakai cara yang ini dulu. Ya, pakai cara yang ini dulu. Nanti hasilnya jadi I cross I. Yang pertama ini kali ini I cross I pasti 0 ya gitu. Jadi kita langsung I cross K aja. Jadi nanti 2 dikali 1 kan 2. I cross K itu jadinya minus 2. Nah, jadi minus 2J gitu ya. Nah, yang ini udah, yang ini J cross I, kita lihat di sini J cross itu min K, konstantanya 2 dikali 1, jadi min K. 2 min K ya. Jadi kita yang mana sih yang ini? 2 minus 2K, gitu ya. Nah, terus yang terakhir J cross K gitu ya. Sorry kalau salah ngomong. Konstantanya 2, J cross K, hasilnya I. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Coba kita cek dulu. I-nya dong yang plus. Oh iya benar. Nah, kalau mau dimasukin cara ini juga boleh gitu ya. Ini X top itu tulis saja I top ya, karena I itu biasanya arah X. Nah, ini komponen Z ya. Sorry bentar. Oh, ini nggak pakai cara ini deh, sorry ya. Ini coba dihapus lagi. Intinya ada dua cara sih. Yang cara pertama itu gua nggak rada apal gitu ya. Banyak caranya sih di YouTube. Cuma kalau gua mau pakai cara itu ya tinggal buka gitu sih biasanya. Nah, sekarang ini tuh udah ketemu ya. Kalau dirapihin tuh jadi 2I dikurang 2J dikurang 2K. Nah, sekarang kita bisa cari tangen lainnya itu atau garis singgung. Tangen line itu rumusnya ya yang gini, X sama dengan X0 ditambah Fx kali T gitu ya. Yang kedua, Y sama dengan Y0 ditambah. Yang ketiga, Z sama dengan Z0 ditambah Fz ya. Nah, ini Fx ya. Yang ini Fy, yang ini Fz. Jadi Fy sama Fz-nya minus 2 gitu. Jadi kalau ini, kalau kita masukin X0 titik awalnya tadi 1 ya. 1 ditambah 2T. Yang kedua 1 dikurang 2T. Yang ketiga 3 dikurang 2T. Nah, kira-kira kayak gitu garis normalnya ya. Oke, paling itu aja contoh soal. Nanti kita bakalan bahas di video selanjutnya. Nah, nyatetnya dari sini ya tadi.